Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Renungan Harian pada hari ini, Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita memohon Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan sehat untuk boleh kembali memulai segala kegiatan dan pekerjaan kami. Sebelum Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh menjadi landasan dan kekuatan di dalam kehidupan kami, khususnya dan terutama pada hari ini. Karena Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh dapat mendengarkan apa yang Kau maksudkan dan mengerti sehingga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bagian Alkitab itu untuk kita dengarkan bersama. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dari kita semua yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya berikan tema kecil dalam renungan pada hari ini, yaitu motivasi mengikut Tuhan Yesus. Motivasi mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita mendapat pertanyaan dari orang lain Bapak Ibu yang bertanya kepada kita, apa sih sebenarnya motivasi kita mengikut Tuhan Yesus? Ya tentu kalau kita tidak ingin malu, biasanya kita pasti akan menjawab ya untuk bersyukur, atau untuk memuliakan nama Tuhan, atau untuk melayani Dia dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya memang itu jawaban yang benar dan tidak ada yang salah. Hanya saja soal itu benar-benar memang jawaban yang sesungguhnya dalam kehidupan kita atau tidak, hanya kita yang tahu. Tentu idealnya adalah jawaban itu memang jawaban kita semua. Kita yakin dan percaya tentang hal itu. Tetapi kalau kita lebih jauh menelisik dan sungguh-sungguh mengkritisi diri kita masing-masing, mungkin saja ada di antara kita yang sebenarnya tidak menjawab dengan sesungguhnya. Itu juga yang dimasukkan oleh Tuhan ketika Ia menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya, "Bila mana engkau tiba di sini?" dan seterusnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Ya, ketika mereka sudah menikmati makan sampai kenyang, dalam peristiwa Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang, tentu mereka sangat senang dengan hal itu. Mereka mengikut Tuhan kemanapun Tuhan Yesus pergi pada saat itu. Termasuk ketika Tuhan menyeberang lautan pada saat itu atau danau Galilea, mereka terus mencari dan ingin berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengetahui sebagian dari mereka apa maksud dan tujuan mereka. Dan karena itu Tuhan menjawab pada ayat yang ke-26 tadi. "Engkau mencari aku bukan karena engkau ingin sungguh-sungguh percaya karena engkau melihat tanda-tanda bahwa aku adalah Mesias anak Allah. Tapi engkau hanya ingin mencari berkat-berkat jasmani. Engkau hanya ingin mencari makanan dan mengenyangkan perutmu secara jasmani." Apakah kita termasuk di dalamnya? Tentu jawaban ini hanya kita yang tahu. Tanpa bermaksud menghakimi dan menuding siapapun, kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita punya motivasi seperti itu atau tidak? Apakah kita selama ini mencari Tuhan Yesus betul-betul untuk bersyukur dan melayani Dia,
dengan setulus-tulusnya, atau semua kita punya kepentingan lain, kita punya maksud-maksud lain, motivasi-motivasi yang lain, yang sebenarnya hanyalah untuk kepentingan duniawi, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, dan sama sekali bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegaskan pada ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk harta yang dapat binasa atau makanan yang dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang kekal atau yang dapat bertahan sampai pada kekal. Saya teringat satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Jangan kau kumpulkan harta di dunia, karena ngengat dan karat akan memakannya dan pencuri bisa mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat serta pencuri tidak dapat mengganggunya. Saya mengkaitkan dengan ayat ini juga pada ayat yang ke-27 yang tadi kita baca. Kalau kita mencari dan mengumpulkan harta di dunia, ya maka kita akan menemukan kesia-siaan. Harta itu akan mudah habis atau diambil orang. Tapi kumpulkanlah harta yang ada di sorga. Harta di sorga itu maksudnya adalah ibadah, kebaikan, dan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan itu sifatnya kekal, yang tidak dapat diambil oleh apapun juga. Iman kita kepada Tuhan, hubungan kita yang pribadi kepada Tuhan, itu adalah harta yang kekal yang tidak dapat diganggu oleh ngengat dan karat. Dan juga orang-orang yang ingin mencuri daripada kita. Harusnya memang kita melakukan hal tersebut. Motivasi yang terdalam dari soal mengikut Tuhan adalah mencari harta yang ada di surga, bukan mencari harta yang ada di dunia. Karena itu mari kita tegaskan pada hari ini dalam renungan pagi, dalam pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, dalam apapun yang kita kerjakan. Mari kita mencari Tuhan, kita mengikut Tuhan, bukan untuk harta yang dapat binasa, melainkan harta yang kekal atau harta yang tidak dapat binasa seperti dan sebagaimana yang dikehendaki. Selamat bekerja pada hari ini, selamat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Percaya Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami, dan membukakan kami Bapa untuk dapat boleh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami, setidaknya sampai pada hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Juga seluruh anggota keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, terutama dari sakit penyakit, sebagaimana yang sungguh menjadi kekhawatiran kami Tuhan dalam beberapa waktu belakangan ini. Biarlah Tuhan, sesudah kami juga mengalami sakit penyakit pada hari ini, juga mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.